Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Ayu Daning Saputri dengan NIM 195231175, 2. Safitri Nur Hidayah dengan NIM 195231176, dan 3. Fania Zabrina Apriliana Putri dengan NIM 195231177. Jadi di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang materi yang berjudul Koordinasi Kebijakan Bank Sentral. 1. Pandangan konseptual mengenai koordinasi kebijakan. Koordinasi melibatkan lebih dari satu instansi yang saling berkepentingan untuk mencapai tujuan tertentu. Instansi yang terlibat tersebut perlu bekerja sama agar kebijakan yang ditetapkan tidak saling bertentangan dan dapat terlaksana secara efektif. Menurut Blinder 1982, mengemukakan beberapa kemungkinan model koordinasi yang dapat tercipta antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Setiap model koordinasi tersebut mempunyai implikasi dan hasil yang berbeda. A. Single and unified policymaker. B. Two uncoordinated policymaker. C. Leader-follower arrangement. Dan D. One party follow a non-reactive rule. 2. Pentingnya koordinasi kebijakan. Bank sangat berperan dalam menentukan penawaran kredit karena adanya resiko yang harus dihadapi ketika mereka memberikan kredit sebagai akibat adanya pemahaman pelaku pasar yang tidak sama terhadap informasi yang tersedia. Dalam tatanan implementatif, pentingnya pertimbangan kondisi perbankan dalam perumusan kebijakan moneter atau sebaliknya berpengaruh pada beberapa aspek, baik yang menyangkut pengorganisasian di bank sentral maupun cakupan variabel informasi yang dipergunakan dalam perumusan kebijakan. Penguatan dalam aspek cakupan dan ke dalam variabel informasi yang dipergunakan sebagai dasar perumusan kebijakan juga dilakukan. Pentingnya bank sentral melakukan analisis dan penilaian mengenai kesehatan dan stabilitas perbankan atau stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dapat dirujuk setidaknya dua aspek, yaitu pertama, ini merupakan konsekuensi logis dari eratnya kaitan antara aspek ini dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Kedua, penilaian stabilitas sistem keuangan tersebut juga harus dilakukan oleh bank sentral karena pada akhirnya bank sentral juga akan terlibat dalam penyediaan pembiayaan dalam hal terjadi kesulitan yang menimpa perbankan atau sistem keuangan secara keseluruhan. Aspek terakhir inilah yang mendorong perlunya suatu mekanisme koordinasi dalam hal terjadi pemisahan pengawasan bank dari bank sentral dalam stabilitas sistem keuangan tersebut antara pemerintah, bank sentral, dengan otoritas pengawasan sektor keuangan atau FSA. 3. Aspek legal koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. 1. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia menjadi anggota Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan yang merupakan perwakilan pemerintah. 2. Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 menetapkan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dari pemerintah. 3. Walaupun independen, Undang-Undang Bank Indonesia yang baru menganut beberapa pasal tentang koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebagai contoh, Pasal 55 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib
terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. 4. Peraturan koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 21 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. 4. Bentuk koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah. 1. Bank Indonesia dan pemerintah pusat maupun daerah secara rutin menggelar rapat koordinasi untuk membahas perkembangan ekonomi terkini. 2. Bank Indonesia diundang dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia untuk memberikan pendapat terhadap perkembangan makroekonomi dan moneter khususnya terkait dengan pencapaian sasaran inflasi. 3. Bank Indonesia dan pemerintah berkoordinasi melakukan penyusunan asumsi makroekonomi dalam RAPBN kemudian dibahas bersama dengan DPR RI. 4. Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan utang negara. Koordinasi pengendalian inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil adalah prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola Bank Indonesia. Inflasi di Indonesia diwarnai dengan perimbangnya pengaruh sisi permintaan dan penawaran. Menimbang inflasi di Indonesia yang masih rentan terhadap shock atau baik dari sisi permintaan maupun penawaran, maka pengendalian inflasi yang efektif membutuhkan penanganan dari berbagai otoritas. Koordinasi terkait stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan salah satu jalur transmisi kebijakan moneter. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki 4 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu menjaga stabilitas moneter melalui suku bunga dalam operasi pasar terbuka, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan melakukan fungsi riset dan pemantauan terhadap faktor-faktor resiko yang dinilai mengancam stabilitas keuangan dan memberi jaringan pengaman kepada sistem keuangan. Koordinasi terkait kebijakan makro dan mikro prudensial. 1. Tujuan kebijakan makro prudensial adalah membatasi meluasnya distres yang terjadi pada sistem keuangan. Sedangkan mikro prudensial berupaya untuk membatasi meluasnya permasalahan individual suatu lembaga keuangan. 2. Tujuan akhir dari kebijakan mikroprudensial adalah mencegah timbulnya biaya makroekonomi akibat ketidakstabilan sistem keuangan. Sedangkan tujuan akhir kebijakan mikroprudensial memberikan perlindungan kepada konsumen. 3. Karakter resiko makroprudensial umumnya dipengaruhi oleh atau tergantung pada perilaku kolektif, sedangkan resiko mikroprudensial tergantung pada perilaku individual perusahaan keuangan. 4. Kebijakan makroprudensial bertanggung jawab atas eksposur resiko antar lembaga keuangan dan resiko tersebut bersifat sistemik. Sedangkan pada mikroprudensial risikonya bersifat individual dengan transmisi bottom up atau permasalahan dari individual lembaga keuangan berdampak ke sistem keuangan. Koordinasi dalam rangka mendorong reformasi struktural. Bersama pemangku kebijakan yang lain, Bank Indonesia melakukan koordinasi pengembangan sektor real dengan melakukan beberapa program pengembangan, yaitu 1. Bekerja sama dengan Kementan, Bank Indonesia melakukan pengembangan klaster produk pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia.
2. Bank Indonesia bekerja sama dengan Kemenkop UKM mendirikan lembaga-lembaga yang memberi konsultasi kepada UMKM. 3. Mendorong pelaksanaan sertifikasi lahan usaha mikro kecil yang merupakan program BPN. 4. Mendukung program Minopolitan yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.